Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ditipu orang dililit utang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan akan uang. Gitu. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang yang betul-betul membutuhkan dana kebutuhan sehari-hari, sehingga dia harus mengajukan pinjaman, mengajukan utang kepada orang lain. Gitu. Namun di sisi yang lain kita juga seringkali menemukan bahwa ada orang-orang yang seringkali menyalahgunakan keadaan itu, lalu dia membuat orang lain susah gitu Pak Bon. Nah ini bagaimana Pak Bon? Betul Pak Gunawan. Salah satu persoalan hidup yang kadang terjadi adalah masalah yang berkaitan dengan uang ya. Karena percaya maka kita bekerja sama dengan orang atau meminjamkan uang kepada orang. Nah, sayangnya orang tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan. Uang tidak kembali dan kita kesulitan menagihnya. Atau sebaliknya karena terdesak kita meminjam uang namun kita tidak dapat melunasi utang sehingga terlibat masalah hukum. Jadi ya inilah hal-hal yang kadang terjadi dan kadang menimpa kita. Maka ya kita perlu melihat beberapa prinsip Alkitab yang berhubungan dengan uang. Iya. Jadi sebenarnya secara prinsip, apakah Alkitab itu atau firman Tuhan itu mengizinkan seseorang berhutang dan atau meminjamkan uang kepada orang lain untuk diutang gitu Pak? Sebetulnya memang Alkitab tidak melarang kita ya untuk meminjamkan uang atau untuk meminjam uang. Tidak ya sama sekali. Memang Alkitab nggak berkata nggak boleh nggak ya. Jadi saya ini nggak berkata orang-orang Kristen sama sekali tidak boleh misalkan ke bank atau meminjam uang, enggak ya, enggak apa-apa ya. Namun ada beberapa prinsip yang kita harus ketahui supaya kita nantinya juga enggak terlilit utang ya, sampai akhirnya justru mencemarkan nama baik Tuhan kita. Iya, prinsip-prinsip itu apa saja Pak? Yang pertama adalah Tuhan menghendaki kita untuk memperoleh uang dengan cara yang berkenan kepadanya. Di Amsal pasal 10 ayat 2, firman Tuhan berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ada orang yang terlilit utang karena ketidaksengajaan ya, ada itu. Tapi ada orang yang menjadikan utang sebagai profesinya Pak Gunawan. Ia meminjam uang atau menjanjikan sesuatu yang ia tahu ia tidak akan dapat melunasinya. Dengan kata lain, ia dengan sengaja menipu. Nah, inilah kefasikan dan ini akan berakhir dengan maut, janji firman Tuhan. Iya, jadi kalau Bapak mengatakan kita memperoleh uang dengan cara yang berkenan, ini baik bagi peminjam maupun yang meminjamkan. Ya. Ini kedua-duanya berlaku ya Bapak ya? Betul. Artinya uang yang dia mau pinjamkan itu harus dari uang hasil kerjanya sendiri, bukan dari memeras orang lain. Kan? Betul, jadi ini memang persyaratan yang Tuhan tetapkan bagi semua umatnya ya. Kita mesti memperoleh uang dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, maka cara yang tidak berkenan itu tuh tidak mendatangkan perkenanan Tuhan dan nantinya akan mendatangkan masalah besar. Ya, karena ada sebagian orang, juga termasuk orang Kristen ini Pak Wali, yang meminjamkan uang tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada bunga yang di bank itu misalnya. Sehingga ini bukan lagi menolong, tetapi mencekik orang itu gitu Pak. Betul, jadi memang selalu ya dalam kita ini bekerja ya, kita harus memikirkan juga kepentingan orang. Kita nggak bisa bekerja hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya juga ada orang yang memang benar-benar Pak Gunawan menjadikan utang itu tuh profesinya. Dan akhirnya mereka-mereka ini nih tidak sama sekali mempunyai rasa bersalah. Bahkan jadi seolah-olah kalau orang itu menolak untuk memberikan pinjaman, waduh dia akan cerca lah, orang Kristen kok kayak begitu lah, apalah. Atau misalkan dia ada utang orang,
Orang misalkan nagih kepada dia, dia malah tambah-tambahan berkata, kok orang Kristen kok nggak percaya, kok orang Kristen kok nggak tegaan lah apalah. Jadi ada orang-orang yang memang jahat Pak Gunawan. Jadi kita harus akui ya, mereka ini memang menjadikan utang itu profesi hidup mereka. Jadi bagaimana nggak usah kerja, tapi ya dengan cara utang itulah sehingga dia bisa mendapatkan yang dia butuhkan. Iya, kadang-kadang memang uang yang diperoleh dari utang itu bukan untuk kebutuhan yang mendesak atau sehari-hari, ini untuk gaya hidup gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang memang udah mencapai taraf hidup tertentu, tapi kemudian udah nggak mampu lagi untuk mendukung taraf hidup tersebut, tapi ya masih mau, nah udah dah dia akan utang kanan kiri. Nah masalahnya adalah kalau kita mulai utang kanan kiri, kemungkinannya kita bisa melunasi hampir nggak ada sebetulnya Pak Gunawan. Karena apa? Karena waktu kita harus bayar utang yang satu, kita harus utang kepada orang yang kedua, dan utang untuk kedua orang ini kita harus utang orang yang ketiga, berarti nanti ya akan terus berentet dan beranak pinak sehingga kita ditimbun oleh utang. Nah apa yang kita lakukan biasanya setelah itu? Orang itu biasanya lari atau mengelak dari tanggung jawab atau ya pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, ini gaya hidup yang tutup lubang, gali lubang gitu terus-menerus ini cukup banyak Pak di antara orang-orang yang kita kenal saat ini. Betul. Jadi benar-benar mereka memang menjadikan ini profesi mereka. Atau orang yang kedua, saya kira begini Pak Gunawan, orang-orang yang memang ya mengatakan saya ini utang bukannya untuk main-main tapi untuk investasi, untuk kerja dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah sejarahnya tuh sejarah yang nggak mendukung. Artinya dia itu tuh kalau utang untuk usaha selalu gagal karena memang pertimbangannya kurang matang, cara kerjanya kurang baik atau apa, sehingga akhirnya selalu nggak pernah bisa melunasi utangnya itu tuh. Namun selalu beralasan nih untuk usaha saya jadi perlu utang lagi. Nah kita mesti bijaksana ya. Kita mesti berkata ya kalau enggak ya. Memang enggak harus kita harus meminjamkan uang kepada orang-orang yang seperti ini. Iya. Prinsip yang kedua apa ya Pak Boy? Tuhan tidak melarang kita untuk meminjamkan, tetapi Ia lebih mendorong kita untuk memberikan. Ini prinsip yang kedua. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak melarang kita untuk meminjamkan, tetapi Ia lebih mendorong kita untuk memberikan. Nah, sudah tentu konteks meminjamkan di sini adalah meminjamkan secara pribadi, bukan meminjamkan secara profesional melalui institusi simpan pinjam yang resmi ya. Amsal 11 ayat 25 mengingatkan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, daripada kita terlibat utang piutang, lebih baik kita memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Namun, kita mesti membedakan antara membutuhkan dari memanfaatkan dan menipu. Ada orang yang terus membutuhkan karena hidupnya tidak bertanggung jawab, sehingga terus memanfaatkan dan menipu orang. Nah, kepada orang seperti ini, kita tidak perlu memberikan apa-apa, Pak Gunawan. Nah, memang kadang kita bingung ya menjawab orang yang meminta bantuan kepada kita, sebab kita tidak ingin melanggar firman Tuhan. Matius 5 ayat 42 berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan menghendaki kita untuk memberi dan meminjamkan tanpa batas sama sekali. Nah, sesungguhnya tidak ada demikian, Pak Gunawan. Coba kita lihat, misalkan di Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, memberi sedekah di sini bermakna memberi kepada yang membutuhkan sebetulnya. Jadi itu jelas-jelas tuh, memberi kepada yang membutuhkan. Jadi kriteria memberi adalah membutuhkan. Jadi kalau kita tahu orang ini sekadar memanfaatkan, mau mendukung kehidupannya yang tidak bertanggung jawab, kita enggak berkewajiban menolong atau memberi kepada mereka. Ya, tapi biasanya untuk pertama kali kita tuh nggak tahu Pak Pol, ini memang betul-betul membutuhkan atau itu dipakai untuk yang lain-lain. Itu kita kan yang pertama kali nggak tahu, baru setelah kita meminjamkan uang kita dan ternyata nggak kembali uang ini, atau
kita melihat loh kok dipakai untuk ini, untuk itu, baru kita memikirkan ya, untuk memberi pinjaman yang kedua kalinya gitu. Maka kalau orang pertama-tama itu udah minjam uang yang jumlah besar, itu udah hampir sama dengan dia nggak bakal bayar. Itu udah 99% orang yang begitu meminjam, udah meminjam dalam jumlah yang besar, itu sama dengan dia nggak akan bisa membayar kembali. Nah jadi memang kita nggak bisa mempercayai orang yang belum apa-apa udah mau meminjam uang dalam jumlah yang besar. Kalau kita tahu orang itu memang memerlukan uang dan kita bisa memberinya, beri aja dah. Sedapatnya kita beri, ya kita tolong dia supaya dia bisa misalnya yang melanjutkan hidupnya atau memenuhi kebutuhannya. Kita nggak usah pikirkan tentang memberikan utang kepada dia. Tapi sekali lagi kalau kita lihat orang ini memang hidupnya kok nggak bertanggung jawab, nah lebih baik kita memang tegas berkata tidak. Jangan sampai ya kita merasa bersalah, sebab sekali lagi firman Tuhan memang meminta kita memberi, betul, tapi kepada orang yang membutuhkan. Tuhan mau kita juga hidup bijaksana ya, nggak sampai kita itu terus menerus jadi korban penipuan orang. Iya, dan biasanya kalau kita memberi kan tidak sebesar apa yang dia ajukan untuk meminjam, Bapak. Ya. Kita katakan, kamu nggak usah hutang sama saya yang saya berikan. Tapi dia berkata, jumlahnya terlalu kecil, saya nggak cukup kalau besar itu. Saya butuh dana yang lebih banyak. Gitu. Bagaimana ini, Bapak? Nah, memang dalam hal ini kalau kita udah rasanya nggak bisa percaya dan kita memang tahu ini uang nggak akan kembali, nah kita misalkan tetap mau menolong mereka, ya kita berikan memang dalam jumlah yang kecil. Dan kita katakan ini buat kamu, tapi kamu nggak usah kembalikan lagi. Namun ya udah, kita udah anggap aja lah itu uang tidak akan kita dapat kembali. Jadi kalau kita mau memberi, udah beri aja dah. Daripada nanti kita makan hati atau nanti kita harus misalnya ya proses hukum karena dia nggak mau bayar kita dan sebagainya. Nah memang sekali lagi saya tekankan kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak oleh orang-orang yang memang berniat jahat. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, Pak, karena kebutuhan dia itu jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan kepadanya. Sehingga dia tetap mendesak, saya tidak mau diberi, saya mau pinjam. Nah memang kalau kita tahu kita nggak bisa dan ini uang nggak akan kembali lagi, kita nggak bisa percaya kepada dia, kalau saya sarankan memang ya udah kita tolak. Memang dia akan mencap kita apa ini itu dan sebagainya, tapi saya pikir ya nggak apa-apa. Saya memang juga menerapkan ini dalam kehidupan saya pribadi. Misalkan ada orang yang pernah butuh uang dan saya berikan pinjaman kepada dia, dia mau meminjam, oke, memang jumlahnya nggak begitu besar, saya bilang oke. Tidak sampai seminggu kemudian orang tersebut ini nih meminta kepada istri saya uang. Nah istri saya beritahu saya, nah istri saya tidak tahu bahwa orang ini nih baru minggu lalu meminjam uang dari saya. Nah begitu saya tahu dia meminjam dari istri saya memang udah langsung menduga ini nih akan menjadi hal yang gak baik nih. Dia tahu minggu lalu minjam sama saya, maka minggu ini minjam sama istri saya. Jadi saya bilang istri saya, biar saya bicara dengan dia. Saya bicara dengan dia dan saya katakan, yang minggu lalu kamu belum bayar saya. Jadi saya tidak bisa berikan kepada kamu pinjaman sekarang ini. Sebab ini aturan yang saya buat. Kalau kamu mau pinjam uang kepada saya, utang kamu yang dulu, kamu bayar dulu. Baru saya berikan utang yang baru. Nah, inilah yang saya juga terapkan. Sebab kalau tidak, memang kita akan terus-menerus menjadi korban kejahatan orang. Nah, prinsip yang selanjutnya apa, Bapak? Prinsip yang ketiga adalah Tuhan meminta kita untuk berhati-hati dalam mempercayai orang. Amsal 12 ayat 26 berkata, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Nah ayat ini sebetulnya dapat pula diterjemahkan, orang benar berhati-hati dalam persahabatan. Dalam bahasa Inggrisnya, a righteous man is cautious in friendship. Dengan kata lain, kita hanya dapat tiba di tempat tujuan, tempat pengembalaan, bila kita berhati-hati dan hidup benar. Jika kita hidup dalam dosa, tidak berhati-hati memilih teman, maka kita akan tersesat. Tidak semua orang dapat dipercaya. Itu sebab kita mesti berhati-hati. Ada orang yang berteman khusus untuk memerah kita. Jadi tidaklah teman dengan bijak. Amsal 14 ayat 15 mengingatkan,
Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Nah, kata tak berpengalaman dapat pula diterjemahkan simple, alias sederhana, mudah percaya. Nah, Tuhan menghendaki kita bijak dalam pengertian berhati-hati, tidak begitu saja percaya pada bujukan atau rayuan orang. Mulut yang manis dan rohani belum tentu mencerminkan hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Iya Pak Paul, memang dalam hal mempercayai ini kadang-kadang si peminjam itu cukup pintar juga gitu Pak Paul ya, untuk meyakinkan kita bahwa dia pasti membayar. Itu pada awal-awalnya dia lancar membayar Pak Paul, pinjam dibayar tepat waktu, lalu pinjam lagi seperti Pak Paul katakan no? Yang kedua baru bisa kalau yang pertama ini dilunasi. Itu dia lakukan Pak Paul sampai 2-3 kali, bahkan kadang-kadang ada yang mau memberikan tambahan, dia bilang ini bukan bunga tapi ucapan terima kasih. Sehingga kita itu tergoda untuk atau diarahkan bahwa orang ini bisa dipercaya. Tapi sampai pada tahap tertentu, ketika jumlah itu sudah besar, dia sulit sekali membayarnya. Yeah. Ini yang kita juga repot menentukan orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu Pak. Saya setuju dengan Pak Gunawan, seringkali pertama kali itu kita susah memang untuk memastikan. Maka pertama kali ya kita memang harus mengambil resiko. Bisa nggak kita ditipu? Bisa. Tapi memang kalau pertama kali kita belum kenal, belum pasti, kalaupun kita berpikir untuk meminjamkan, janganlah jumlahnya besar, jumlahnya kecil. Atau ya tadi saya sudah sarankan, langsung beri saja. Saya masih ingat dulu pernah datang seorang ke seminari di mana saya mengajar. Kemudian orang ini nih bercerita kepada saya, dia baru lepas dari penjara, dia perlu pertolongan, pekerjaan dan sebagainya. Dia menceritakan kebutuhannya, dia memohon pertolongan. Nah, saya tahu saya bisa ditipu oleh dia, sebab saya tidak kenal dia. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba bercerita itu semuanya. Nah, dia bilang dia perlu untuk uang bus, untuk lihat anaknya yang sekarang tidak tinggal bersama dia karena dia baru lepas dari penjara dan sebagainya. Nah, akhirnya karena saya tidak tahu dia berbohong atau tidak berbohong, tapi ya mungkin saja dia juga butuh. Nah, saya bisa bantu dia, saya berikan uang itu kepada dia. Udah. Beberapa waktu kemudian, waktu saya melayani di sebuah gereja, saya berbicara ngomong-ngomong dengan pendeta gereja tersebut. Pendeta itu tiba-tiba bercerita kepada saya bahwa belum lama ini ada datang orang yang menceritakan persis ceritanya sama. Saya tanya ciri-cirinya, persis sama. Wah ilah, ternyata saya ini rasanya ditipu nih. Kemudian saya masih ingat tidak lama setelah itu saya mengajar salah seorang mahasiswa yang adalah seorang hamba Tuhan di sebuah gereja, berkata kepada saya, belum lama ini saya kedatangan seseorang, ceritanya persis sama, saya tanya ciri-cirinya persis sama juga. Wah ilah, dia itu sudah menghubungi 3 kami ini dan kami semuanya ditipu oleh dia. Tapi apakah saya menyesal? Enggak, sebab kenapa? Sebab saya juga mau berusaha menjaga jangan sampai saya mempunyai hati yang sama sekali tidak bisa percaya sama manusia. Itu juga nggak benar. Jadi udah lebih baik saya ambil risiko, ya nggak apa-apa ditipu, tapi ya saya mau bijaksana. Saya nggak memberikan jumlah yang besar sekali. Saya memberikan untuk dia cukup, misalkan dia bilang dia perlu naik bus dan sebagainya, oke, saya berikan sejumlah itu aja. Nah, jadi langkah pertama, kepercayaan pertama kita, bisa nggak ditipu? Bisa. Namun ya udah dah, asal kita bijaksana, tidak memberikan terlalu besar, ya nggak apa-apa. Ya itu dibutuhkan memang hikmat dari Tuhan juga Pak Paul. Selain kita harus hati-hati, itu kita selalu minta bimbingan Tuhan gitu Pak Paul. Betul. Ya, apakah ada prinsip yang lain Pak Paul? Prinsip yang keempat, memang ada 5 ini ya. Tuhan menghendaki kita untuk membayar utang sampai lunas. Matius 5 ayat 25 hingga 26 mengingatkan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas.
Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Ia pengampun, Ia pemurah. Itu semua betul. Namun Tuhan juga adalah Allah yang adil. Ia menuntut dan menegakkan keadilan. Itu sebab Ia menghendaki kita anak-anaknya untuk hidup dalam keadilan. Dalam hal ini, keadilan adalah membayar utang. Tuhan juga tidak mau melihat anak-anaknya hidup tidak bertanggung jawab, cepat mengutang, lambat melunasi. Itu sebab Ia mengingatkan bahwa hukum akan menimpa orang yang ingkar janji dan menolak melunasi utang. Nah, Roma 13 ayat 8 menegaskan, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi, bila kita berutang, tunjukkanlah niat baik untuk melunasi utang dengan cara membayar sedapatnya secara teratur. Tuhan melihat dan menuntut pertanggungjawaban. Iya, memang seyogianya seperti itu Bapak lihat, tetapi ada sebagian orang yang memang begitu dililit utang sehingga dia kesulitan itu untuk membayar atau menyelesaikan utangnya, sehingga janjinya itu terus molor terus gitu loh Bapak. Ya, memang ada orang-orang yang memang dalam kondisi susah Pak Gunawan. Misalkan dia itu kehilangan pekerjaan. Dia udah berusaha mencari pekerjaan tapi nggak ada pekerjaan. Dan dia punya tanggungan, ada istri, ada anak-anaknya. Nah, kalau kita memang tahu dia itu sungguh-sungguh berusaha ya, mau bekerja tapi belum ada pekerjaan, memang kalau kita bisa menolongnya ya kita tolong. Jadi ada orang-orang yang memang kondisinya sangat terpuruk sekali. Nah, kasihan kalau kita menumpukan utang kepada dia. Sebaiknya ya memang kita tolong saja orang seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kita mesti hati-hati dengan orang yang memanfaatkan kita. Saya soalnya juga tahu Pak Gunawan, ada orang yang luar biasa, utang sini, utang sana, utang sini, utang sana. Udah begitu hidupnya cukup mewah. Beli mobil juga yang bagus. Enggak benar-benar memikirkan bagaimana secepatnya saya bisa bayar utang. Enggak. Seolah-olah tuh orang semua di dunia berkewajiban utangin mereka supaya mereka bisa hidup seperti itu tuh. Jadi ya kita juga mesti hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Nah, dalam hal seperti itu bagaimana sikap kita Bapak? Nah, kalau misalnya memang kita punya uang, dia nggak bayar-bayar dan sebagainya, dan itu jumlah yang besar, kalau saya memang tidak akan melarang orang untuk memprosesnya secara hukum. Kita laporkan kepada polisi, seorang itu juga mendapatkan ganjarannya. Sebab sekali lagi Tuhan juga menegakkan keadilan. Jadi Tuhan enggak hanya menutup mata terhadap ketidakadilan. Enggak, Tuhan menegakkan keadilan. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan, sedapatnya ya berperan dalam menegakkan keadilan. Orang yang jahat seperti itu seharusnya lah diganjar. Tapi memang harta yang dimiliki itu adalah hasil dari utang gitu loh Bapak. Jadi dia ya kesulitan. Mau bayar, sulit ya, mau dibayarkan itu utang dari orang lain juga loh. Tapi hidupnya kelihatan kan mewah gitu. Iya. Ya memang dia utang semuanya, jadi ya memang ada orang-orang yang udah nggak ada lagi hati nurani seperti itu Pak Gunawan. Benar-benar tuh dia bisa tidur dengan nyenyak setiap malam, dia nggak akan pikirkan dia itu tuh merugikan orang, nggak ada sama sekali pikiran seperti itu. Ya padahal kita yang di luar ini bisa melihat sebenarnya kalau dia misalnya mau hidup yang lebih sederhana, dia bisa membayar utang-utang itu walaupun tidak seluruhnya gitu. Ya saya kira hal-hal seperti ini ya kita mesti hadapi, tapi nggak ada salahnya tetap saya berkata kita memprosesnya secara hukum. Ya saya masih ingat seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang memang berkaitan dengan mobil, menjual mobil dengan cicilan. Nah orang tersebut akhirnya nggak mau bayar cicilannya, alasan ini itu dan sebagainya lah. Nah dia harus memang memprosesnya. Jadi dia akhirnya datang memprosesnya, mengambil mobilnya. Memang harus seperti begitu. Sebab kalau kita nggak begitu, berarti tidak ada penegakan hukum, kita menimbulkan kekacauan. Nah ini bukan dalam rencana Tuhan. Tuhan mau memang adanya ketertiban di dalam kita bermasyarakat. Iya, prinsip yang terakhir apa Bapak? Tuhan menghendaki kita hidup sesuai dengan kondisi. Dan Ia berjanji memberkati jerih payah yang kita keluarkan. Amsal pasal 12 ayat 9 berkata, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar
tetapi kekurangan makan. Dan Amsal 14 ayat 23 mengingatkan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, kita mesti berdisiplin untuk hidup sesuai dengan kondisi. Jangan sampai kita tergoda untuk hidup di luar kemampuan. Jadi kerjakan bagian kita. Ya, Tuhan berjanji memberkati jerih payah kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Jadi hiduplah apa adanya, nikmati berkat Tuhan, dan bersyukurlah atas pemeliharaannya. Ya, memang kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terlilit oleh hutang gitu Pak Pol ya. Betul. Termasuk juga kadang-kadang penggunaan kredit card itu bisa membuat seseorang tercekik dalam hutang. Betul. Dengan sistem tutup lubang gali lubang itu. Betul. Dan memang ada orang-orang yang membuat hutang pakai kredit card itu sebagai profesi mereka Pak Gunawan. Memakai satu kartu, menghabiskannya secara maksimal, kemudian pakai lagi yang satu sampai maksimal lagi, kemudian melarikan diri. Nah, ini adalah orang-orang yang memang jahat ya di mata Tuhan. Ya, Tuhan nanti akan menghukum orang-orang seperti ini. Ya, jadi pada prinsipnya memang Tuhan menghendaki kita hidup berdisiplin dalam bidang keuangan ini Pak Pol ya, dan bertanggung jawab itu ya. Betul Pak Gunawan, sebab Tuhan itu nggak suka kita itu merugikan orang. Kita itu tuh nggak bisa hanya memikirkan diri kita saja, kita perlu lah atau apal, enggak. Kita juga mesti pikir kita nggak boleh merugikan orang. Kita udah pinjam, ya kita bayar. Iya, dan seringkali juga orang memanfaatkan agama itu, misalnya kekristenan gitu. Bilang, masa nggak percaya saya ini orang Kristen, saya ini terlibat dalam pelayanan gitu loh Pak Pol. Iya, ya kita katakan saya nggak percaya kepada orang berdosa, dan orang Kristen juga adalah orang berdosa. Jadi ya sama, saya nggak bisa percaya karena semua manusia berdosa. Iya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini, dan kami percaya perbincangan ini akan bermanfaat. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ditipu orang dililit utang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang